Going. Oke. 3, 2, 1. Left note. Shalom. Puji Tuhan, kalau siang ini kita boleh bertemu lagi melalui media online, dan kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah doa dan puasa. Kita angkat satu pujian untuk doa pembukaan. Hambanya Yosua bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Reila narahayna kahayanas kihbiana lurlai kihbiana lainaskai. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan kali ini. Bapa, Kau boleh mempertemukan kami semua untuk beribadah, berbakti di hadapan-Mu. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik Tuhan, kami tidak bertemu bersukacita bersama-sama secara fisik, namun kami percaya hati dan doa kami naik bersekutu di hadapan-Mu bersama-sama, menyenangkan hati-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami mohon urapi para pelayan-Mu, sucikan, kuduskan, ampuni segala salah dan dosa kami, biar kami berlayak masuk dalam hadirat-Mu. Kalau ada kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat yang mengganggu, membuat kami tidak konsentrasi dalam beribadah kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat kami tolak, untuk keluar pergi. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Narailai kahena warlahina sky. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap sambut kehadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan memuji-muji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar
bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Puji Tuhan, puji-pujian kita mengatakan bahwa biarpun langit akan berlalu, namun kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan angkat satu pujian lagi, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. puji Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui puji-pujian kita. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kita angkat itu pujian tidak dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
kami naikkan syukur kepadamu. Buat segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Buat segala berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, sesudah kami memuji-muji nama-Mu, kami rindu untuk memberikan korban persembahan kepadamu. Biarlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan memberkati benda-benda mati itu Tuhan, sehingga boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup, yang dapat memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau kerjakan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara semuanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu, berdasar tubuh dapat ku bangga, semua karena cinta-Mu. hidup karena anugerah-Mu. Tiada satumu dapat kubanggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan
tinggalkan aku. Engkau alasan lamaku hidup. Engkau alasan lamaku hidup. Engkau alasan lamaku hidup. Serahkan kepada hamba. Mari umat Tuhan kita berdoa. Lo bikatome ekasan haklai. Kami mengucap syukur. Kami ada dalam hadirat-Mu. Lalui doa puasa yang disiarkan secara online. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun saudara kami yang mengikuti ibadah hari ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, dan tanda ibadah. Urapan-Mu balik memberkati anak-Mu dan pelayan-Mu yang telah menuntun kami sampai hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Sekarang kami rindu belajar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, lalu biar kami diberkati oleh kebenaran-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa iblis, roh jahat, coba menyusup, mengacau, mencuri benih firman, mengacaukan perhatian kami, konsentrasi kami, sehingga kami tidak menangkap pesan-pesan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak dan perintahkan dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rapahuli ketemikus naik. Terima kasih Tuhan. Akhirnya seperti Maria kami mau duduk di kaki-Mu, berfirmanlah, sampaikan isi hati-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman bersama dengan saya. Katakan amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali di tempat ini dalam ibadah doa puasa yang disiarkan secara live. Hari ini lewat doa puasa kita akan melihat bagaimana doa adalah merupakan salah satu sarana yang Tuhan beri bagi kita, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Dia, di mana bisa kita bercerita, menyampaikan harapan-harapan pergumulan kita. Dan begitu banyak topik pokok-pokok tentang doa yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan akhirnya kita paham bahwa doa adalah sesuatu yang penting. Tapi dalam pada itu saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa walaupun kita banyak mendengarkan arahan tentang khotbah, tetapi sesungguhnya tidak serta-merta ketika kita berdoa, maka pada waktu itu Tuhan langsung merespon dengan jawaban. Kenapa? Setidaknya hari ini kita akan belajar, kalau waktu mencukupi kita akan belajar 7 hal mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Saya ulang, ada 7 alasan atau 7 hal kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita mulai berangkat dari renungan firman Tuhan di dalam Ayub pasal 24 ayat yang ke-12. Ayub 24 ayat yang ke-12. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Mari kita ulang satu kali lagi. 2, 3. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Amin. Sedemikian jauh pembacaan renungan firman Tuhan, kita mungkin kaget bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, kita diperintahkan, diingatkan untuk datang sama Tuhan, bercerita lewat doa. Tapi dari ayat ini kita melihat bahwa orang-orang yang berada dalam situasi yang emergensi, di sini digambarkan seperti orang yang sementara merintih, bahkan hampir mati. Dan orang-orang yang menderita luka. Tapi kenapa ketika mereka berseru kepada Tuhan,
Tuhan tidak mengindahkan doa mereka. Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan melihat bahwa setidaknya ada 7 hal yang perlu kita perhatikan, supaya ketika kita perhatikan ini, kita mengevaluasi apa yang kita persiapkan selama ini, dan ketika kita berdoa, maka hal-hal yang kita pelajari hari ini tidak menjadi kendala, doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam Yesaya 59 ayat pertama dan ayat yang kedua, ini sering dikhotbahkan. Yesaya 59 ayat pertama dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi penyebab pertama, halangan pertama bagi kita doa kita dijawab oleh Tuhan adalah adanya dosa. Jadi dosa ini menjadi tembok penghalang bagi kita untuk menerima jawaban. Dan dari pihak Tuhan memang ini perlu. Tuhan katakan ini perlu diselesaikan. Jadi kalau yang lalu umat Tuhan, ada satu poin yang sering kali digaung-gaungkan, bahwa mari berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penyerahan, hancur hati kalau perlu menangis. Saya mau katakan itu betul. Tetapi ada banyak orang-orang ketika dia tidak membereskan dosanya dulu, sebab saudara tahu, ada beberapa hal, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni. Yang pertama seringkali kita dengarkan adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampun, baik di sorga maupun di akhirat. Yang kedua adalah dosa yang tidak mau diakui. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 di situ dikatakan, apabila kita mengakui dosa, maka ia setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Lalu Mazmur 103 dikatakan, dosa diampuni, penyakit akan disembuhkan. Artinya akan datang jawaban. Dalam pandemi COVID-19 yang masih berdampak, bahkan tadi dalam satu pelayanan saya dengarkan, saya tanya bagaimana, dikatakan sudah diloloskan khusus untuk Makassar PSBB untuk 2 minggu ke depan yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa begitu banyak dampak yang ditimbulkan karena ini. Tapi mari umat Tuhan, selain kita diminta untuk berdoa bangun hubungan dengan Tuhan, ada baiknya kita periksa kehidupan kita. Adakah hal-hal yang menghalangi termasuk dosa? Dalam satu pelayanan pernah hamba Tuhan menyampaikan dosa dalam bahasa Yunani namanya hamartia. Hamartia ini rupanya istilah yang diambil dari cabang olahraga panahan. Jadi Paulus seringkali dia rupanya Paulus seorang pemerhati olahraga ya. Pernah dia katakan, aku berlari bukan tanpa tujuan, tinjuku bukan meninju angin, aku melatih tubuhku, dan seterusnya. Jadi memang Paulus itu seorang pemerhati olahraga, tetapi dia walaupun mungkin suka nonton olahraga pada waktu itu, tetapi ada beberapa falsafah rohani yang bisa dicocokkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, rupanya hamartia, kata dosa itu dalam bahasa Yunani itu diambil dari cabang olahraga panahan. Jadi apabila dalam satu arena pertandingan ada atlet panahan yang sementara berdiri di satu titik, lalu di depan ada matras sasaran tembak, dan kita tahu sasaran tembak itu seperti berupa lingkaran. Lingkaran di tengah itu lingkaran yang nilainya paling besar, lalu ada beberapa lingkaran dengan variasi warna. Jadi dalam satu pembacaan literatur saya baca bahwa apabila atlet panahan itu dia mulai mengambil busur, dia menarik anak panahnya, kemudian dia melesatkan anak panahnya, lalu anak panah itu tidak sampai kepada matras sasaran, maka orang akan berteriak hamartia. Jadi hamartia itu tidak sampai kepada sasaran. Yang kedua, atlet itu mengambil anak panah, kemudian dia menarik dengan busurnya, kemudian karena mungkin dia merasa emosi karena orang teriaki dia, hamartia, maka dia tarik sekencang-kencangnya dan dia tidak fokus, maka kali ini lewat dari sasaran. Orang pun akan berteriak hamartia. Jadi tadi hamartia tidak sampai kepada sasaran. Yang kedua, melewati, terlalu lewat dari sasaran. Dan yang ketiga, walaupun dia sudah mulai fokus tapi tidak kena di titik tengah, maka orang pun akan berkata hamartia. Ya,
Dosa adalah sesuatu yang tidak sampai kepada sasaran yang dikehendaki Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang dilakukan terlalu berlebihan, melebihi ukuran kebenaran. Dan dosa adalah sesuatu yang dilakukan tidak tepat sasaran. Faktanya Bapak Ibu Saudara, kenapa ada banyak orang sekarang sukar sekali melepaskan yang namanya keinginan-keinginan dosa? Sebab memang Amsal 9 ayat 17 dan 18. Mari lihat Alkitab Saudara. Amsal 9 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Perhatikan Amsal 9 ayat 17 dan 18. Air curian itu manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat. Apa kesimpulan dari ayat ini? Bahwa dosa itu nikmat. Orang-orang yang dulu mantan perokok, kalau pernah dalam satu pelayanan saya tanya, jujur, ini sebelum bertobat, merokok itu enak. Dia katakan, nikmat sekali. Tapi saya bersyukur karena kuasa Tuhan, saya bisa melepaskan itu. Itu hanya satu contoh. Itu sebabnya umat Tuhan, bagaimana caranya supaya doa kita tidak terhalang? Tuhan minta supaya kita betul-betul mengambil sebuah komitmen untuk berjuang melepaskan diri dari dosa. Sebab kalau tidak, saudara, selain ini menghalangi doa kita, menghambat kita untuk berlari kepada sasaran. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, orang-orang melingkupi kita seperti awan, menyaksikan kita sedang berlari. Di situ dikatakan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Ya, dosa ini sudah dikasih menjadi penghalang yang cukup merepotkan kita untuk hidup menyenangkan Tuhan, termasuk menghalangi doa kita. Untuk itu kita bersyukur, ibadah secara live hari ini dalam doa puasa yang disiarkan dari rumah kami. Saya ingin sampaikan, mari kita semua umat Tuhan mulai berkomitmen. Sebab kalau kita berbicara tentang kategori dosa, untuk perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, nanti melakukan baru dikatakan dosa. Tapi di perjanjian baru, Yakobus pasal 4 ayat 17, tahu yang baik tapi tidak melakukannya, itu dosa. Tahu sesuatu yang baik tapi menunda dengan berbagai alasan. Belum waktunya, belum saatnya, belum saatnya. Saya mau katakan itu dosa, kata Yakobus pasal 4 ayat 17. Mari melalui momen doa puasa hari ini, saya ingin katakan bagaimana kita membalas segala kebaikan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di situ saudara, Paulus katakan dengan satu kata singkat, dua kata singkat, karena itu kemudian ada koma. Kenapa Paulus katakan karena itu? Rupanya ayat dalam Roma pasal 12 ayat 1, Paulus sedang berbicara pembahasan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 9 sampai Roma pasal 11 itu satu paket di mana doktrin keselamatan yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa kesimpulannya begini Bapak Ibu Saudara, keselamatan tadinya disiapkan untuk bangsa Israel. Tapi penolakan bangsa Israel kepada Sang Juru Selamat, mereka menggantung Yesus di kayu salib. Mereka lebih rela melepaskan Yesus yang lain yang bernama Barabas. Yesus dari Nazaret mereka gantung, padahal itu Tuhan mereka, itu Juru Selamat mereka. Akhirnya, pada waktu Tuhan katakan sudah selesai, maka Yesus Bapa memalingkan wajah untuk sementara kepada bangsa-bangsa kafir di luar bangsa Yahudi. Sehingga kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab itu, bagaimana balasan kita atas kemurahannya. Banyak yang kita dengarkan khotbah-khotbah, tapi bertalian dengan ibadah doa puasa, persembahkan tubuh. Bagaimana caranya kita membawa hidup ini benar? Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2, kita harus mengambil bahagian dalam penderitaan Yesus. Sering saya katakan dalam pelayanan, mengambil bagian dalam penderitaan Yesus itu banyak dalam aktivitas kehidupan. Tapi partikel terkecil bertalian dengan doa puasa, kita mengikuti ibadah doa dan puasa. Kita mengambil doa dan puasa. Ya, sebab dalam ayat yang kedua dikatakan, siapa dalam terjemahan lama berperisaikan dengan niat yang serupa, maka dia berhenti dari berbuat dosa. Saya tidak katakan kalau orang rajin berdoa berpuasa, maka otomatis dia sempurna langsung 100%. Tapi setidaknya ada proses, ada tahap yang dilalui, di mana keinginan-keinginan dosa itu terkikis, lalu pada akhirnya keluar menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan.
Pernah Bapak Ibu Saudara dalam satu ibadah doa puasa 3 hari saya sampaikan bahwa doa dan puasa itu terdiri dari 2 hal. Kita berpuasa, menahan lapar dan haus, lalu tidak hanya menahan lapar dan haus, kita belajar memanage hati kita, memanage kelakuan kita supaya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada satu aktivitas lagi yang kita lakukan di depan misbah dupa. Selain kita berpuasa, kita berdoa dan menyembah Tuhan. Ya. Dan pada waktu pelayanan ibadah doa puasa 3 hari yang lalu, saya pernah membandingkan bahwa puasa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu bukan hanya orang Kristen yang melakukan. Hampir semua agama melakukan puasa. Tetapi puasa yang bagaimana? Dalam satu pelayanan saya katakan, ada 2 binatang yang pernah di dalam satu rubrik rohani, 2 binatang juga yang kenal namanya puasa. Puasa ular dan puasa ulat. Ular pada waktu ada fase tertentu dia ingin berganti kulit, Bapak Ibu Saudara, di situ dia harus puasa. Walaupun makanan enak kesukaan dia lewat di depan, sebenarnya kalau dia tidak puasa langsung dia bisa pagut, dia makan. Dan ular itu selalu saja mendapat mangsa karena dia bisa mendeteksi dengan kemampuan yang Tuhan beri. Tapi yang saya maksudkan pada masuk fase untuk pergantian kulit, di mana ular itu tidak makan, dia berpuasa. Ada kurun waktu tertentu walaupun binatang-binatang kesukaannya, mangsanya itu lewat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sesudah dia berganti kulit, lalu kuat dia punya kulit baru. Bapak Ibu Saudara, apa yang berubah? Ternyata tidak ada yang berubah. Namanya tetap ular, kelakuannya tetap ular, malah dia lebih beringas karena dia dalam keadaan lapar. Tapi bagaimana dengan ulat? Ulat, kita tahu sudah yang kasih, sebagai cikal bakal kupu-kupu ketika dia nempel di daun, walaupun kita komentar sama dia, barangkali walaupun kita tengking, dia tidak peduli. Dia makan terus. Tapi ada satu titik, ulat itu jenuh makan. Kemudian dia jalan di satu tempat, dia cari tempat cukup aman, lalu di situ dia gantung dirinya. Dia menggantung dirinya pada seutas tali, bukan menggantung leher, sudah yang kasih. Di situ dia bergantung pada seutas tali, lalu di situ kulit yang membungkus dia mulai mengeras, berubah rupa, dan rupanya dia masuk dalam fase namanya proses kepompong. Tapi luar biasa ketika ulat telah melewati proses fase kepompong, dia keluar, dia bukan menjadi ulat, tapi dia menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu begitu keluar, sudah yang kasih, dia bermanfaat bagi kelangsungan hidup, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya, dan dia berjasa untuk kelangsungan umat manusia. Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada poin ini. Kalau kita berpuasa, makanya puasa yang kita lakukan, mari puasa yang berkualitas sesuai yang dikehendaki Allah. Perhatikan Alkitab Saudara, Yoel pasal 2 ayat 12-13. Yoel pasal 2 ayat 12-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia tidak menyesal karena hukumannya. Tuhan katakan dalam Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13, puasa yang dikehendaki itu hati yang harus dikoyak, bukan pakaian. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pernah dalam satu pelayanan Yesus menyerang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perhatikan Alkitab Saudara. Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya tidak katakan tidak boleh jadi ahli, tidak boleh berada pada komunitas yang istimewa. Sebab kalau kita pelajari ahli Taurat itu seorang yang paham tentang Taurat, hukum-hukum Tuhan. Lalu orang-orang Farisi ini kelompok yang paham tentang Taurat, sebagai kelompok yang mengawasi orang-orang yang mempraktikkan Taurat pada waktu itu. Tetapi kenapa Tuhan katakan hidup keagamaan kita kalau sama dengan mereka atau di bawah standar dari mereka, saya mau katakan kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Rupanya bertalian dengan Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Orang-orang pada waktu itu kalau berpuasa, mereka senang melakukan aksi, saya senang pakai kata ini,
aksi teatrikal, drama. Jadi mereka ganti pakaian mereka yang indah-indah, mereka pakai pakaian karung. Sesudah itu mereka ambil abu, mereka siram di kepala, di sekucur tubuh mereka, lalu mereka tengkurap di tanah. Untuk kurun waktu tertentu, lalu mulai mengerang berdoa kepada Tuhan dengan suara yang keras-keras. Maknanya apa? Dan saudara pasti paham bahwa melalui aksesoris-aksesoris yang ada pada mereka, orang langsung tahu, baru dari pakaiannya, baru dari aksesorisnya, sikap mereka ketahuan bahwa sedang puasa. Itu sebabnya biasa dalam pelayanan puasa orang tanya, bagaimana? Kamu makan atau tidak? Oh, saya istirahat ini hari. Tentu orang sudah mengerti. Ya. Dan saya percaya pada waktu prinsip ini yang kita terapkan dalam perjalanan hidup kita, kita berpuasa, kita berusaha mengendalikan diri, kita berusaha mengikis yang namanya sifat-sifat dosa. Saya percaya, mulai dari hati, sikap hati yang betul-betul dikoyak, itu yang akan menolong kita untuk menerima jawaban di dalam doa kita. Yang kedua, penghalang kedua. Rupanya, selain ada dosa, di dalam hati ada niat jahat. Apa maksudnya? Ada rancangan-rancangan yang jahat. Pernah dalam satu pelayanan, saya ditanya begini, sebab saya sering dipanggil Kak Pi. Belakangan ini kami kalau di orang-orang lingkungan Maluku atau keluarga Bakir, biasa itu saudara tertua itu dipanggil Bapak Tua. Ya. Tapi kayaknya saya lebih senang dipanggil Kak Pi karena lebih mudah. Kalau Bapak Tua itu sesuatu yang lebih tua. Oke, ini hanya intermezzo saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada niat jahat. Tidak semua ibadah yang terlaksana, orang langsung generalisir bahwa itu tujuannya baik. Belum tentu. Sebab terkadang ada rancangan-rancangan tertentu yang kelihatannya dirohanikan. Saya kasih contoh. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan khotbah tentang doa puasa yang digagas oleh seorang ratu bernama Ratu Isabel. Rohani mengundang orang berpuasa, lalu di situ diadakan puasa massal, tetapi rupanya ada rancangan jahat. Untuk apa? Untuk mencelakai Nabot. Untuk mengambil kebun anggur Nabot. Nanti Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara sering mendengarkan khotbah ini. Jadi kalau kita langsung generalisir, mereka memuji Tuhan, mereka berpuasa, pasti semua otomatis tujuannya murni. Belum tentu. Makanya, penyebab seringkali doa kita bergumul dengan Tuhan tidak jawab, itu tergantung dari niat kita. Kalau ada niat yang tidak bagus, tentunya ini menjadi penghalang. Dan kita tahu, walaupun Isabel berhasil membunuh Nabot, Isabel berhasil merampas kebun anggur Nabot, memberikan kepada suaminya yang bernama Raja Ahab. Tetapi saudara tahu, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tidur. Istilah Gusti Orasare, saya mau katakan itu betul. Tuhan punya cara untuk mengurus orang-orang yang punya niat jahat. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Makanya ada baiknya kita periksa hati kita. Ya. Ada baiknya kita periksa Tuhan, benarkan niat saya ini ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan. Pernah di luar Makassar, saya pernah dengar kesaksian dari seorang anak Tuhan. Rupanya dia belum lama bertobat, lalu pada waktu itu dia mendapatkan perlakuan yang kurang bagus dari teman-teman sekolahnya. Lalu pada waktu itu dia bersaksi, dia katakan, waduh, tidak mudah menjalani hidup sebagai anak Tuhan yang harus sabar. Tapi saya bersyukur walaupun saya tidak bisa balas, saya masuk dalam hadirat Tuhan, lalu saya mulai cerita, Tuhan ini sakiti saya, seperti perbuatannya kepadaku, demikianlah engkau harus buat. Waduh, pada waktu kami mendengarkan kesaksian itu setelah dia bersaksi, setelah habis ibadah, kemudian diarahkan. Ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita periksa hati kita, supaya hati kita tetap bersih. Jangan sampai ada motif, niat-niat yang tidak baik. Jangan sampai kita pakai hadirat Tuhan untuk memperkarakan seseorang hanya karena kita ingin minta pembalasan. Saudara, kalau saudara lihat doa, bahkan firman Tuhan dalam Maliaki pasal 3 ayat terakhir, di situ memang mengerikan. Di situ dikatakan, supaya jangan aku datang memalu bumi sehingga karam. Kitab Perjanjian Lama ditutup dengan ancaman. Tetapi kitab Perjanjian Baru dalam Wahyu pasal 22 ayat 21 sangat beda atmosfernya.
adalah kiranya kasih karunia menyertai kamu. Luar biasa. Kalau kita perjanjian lama ditutup dengan ancaman, perjanjian baru ditutup dengan kasih karunia. Umat Tuhan seharusnya seperti itu. Mari jaga hati kita. Makanya lagu dari Frankie Sihombing katakan, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Jadi mari kita periksa hati kita. Betulkah niat-niat kita sudah benar? Supaya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, jangan sampai kita berlama-lama, kita merasa sudah mendapat berkat, tetapi niat yang jahat, niat yang tidak tulus, niat yang tidak benar, menyebabkan doa kita terhalang. Terakhir, besok dalam doa puasa kita akan sambung materi ini, karena besok masih ada ibadah doa puasa secara live. Yang ketiga, penyebab ketiga, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Masih ingat umat Tuhan? Yang pertama, ada dosa. Yang kedua, ada niat-niat yang tersembunyi, yang tidak tulus. Yang ketiga, ini dia. Orang yang hatinya bimbang atau mendua hati. Yakobus pasal 1 ayat 6. Betulkah bahwa orang yang bimbang atau mendua hati itu doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi perhatikan saudara, ketika kita berdoa, jangan bimbang. Ada biasa orang kalau bantu dalam doa, begitu datang hamba-hamba Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, pakai penyembahan segala, langsung didoakan, ditumpang tangan. Begitu amin, bagaimana? Sudah sembuh? Dia katakan, kalau saya rasa-rasa ini, kayaknya belum. Kalau dia orang Torah, dia katakan begini, ya ke ku saading-saading ni, ya ke ku tanga-tanga, iku nandung-nandung, nantai perubahan. Saya mau katakan kalau seperti itu artinya mendua hati, bimbang, tidak percaya. Ayat terakhir, Yudas ayat 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Umat Tuhan, dari Yudas ayat 22 dan 23, tadi Yakobus pasal 1 ayat 6, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, itu seperti gelombang laut. Kalau gelombang datang tiup dari utara, dia lari ke selatan, tidak punya pendirian, maka Yudas ayat 22 dan 23, Tuhan menggambarkan seperti apa orang yang bimbang, orang mendua hati. Separuh kakinya ada di api. Waduh, itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Ya, kalau begitu berteguh iman saudara. Sebab iman berkata, Ibrani pasal 11 ayat 1, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Dan bukti, percaya akan bukti yang tidak kelihatan. Closing statement saya untuk khotbah hari ini, bahwa iman itu adalah dasar, iman itu pondasi. Pondasi terbangun, saudara tahu, bentuk dari pondasi itu menentukan bentuk bangunan. Dalamnya pondasi menentukan tinggi bangunan. Dan kualitas dari pondasi menentukan masa depan bangunan. Jadi kalau kita memiliki iman yang berkualitas, saya mau kasih tahu, tidak akan ada yang namanya kebimbangan, mendua hati. Karena kalau iman kita kuat, saya percaya ini pondasi pijakan kita untuk berseru kepada Tuhan. Tentunya dengan tidak mengabaikan poin pertama dan poin kedua tadi. Saya percaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Lalu di situ dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pernah dalam satu pelayanan saya katakan, kalau kita membangun, kemudian kita takut nanti harga bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembangunan naik, maka kadang kita pergi ke toko A untuk membeli sesuatu, lalu kita minta kesepakatan. Kita sudah bayar barangnya, semen sekian sak, chipping sekian trek mungkin, atau mungkin papan mall, besi dan seterusnya. Tapi saya belum butuh Pak ya, boleh dibuatkan sebuah nota apa namanya? DO, Delivery Order. Kita sudah pegang notanya, di situ ada kesepakatan. Misalnya batas waktunya, time limitnya 1 bulan.
dalam waktu yang ditentukan kita punya hak untuk meminta. Kenapa? Karena kita punya nota DO-nya. Kita sudah bayar dan ini buktinya. Nah, iman seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun harapan-harapanmu, mari bawa semua kepada Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal. Bereskan dosa, murnikan niat-niat hati kita, lalu kita harus memiliki iman yang kuat. Jangan sampai kita bimbang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Dan besok kita akan sambung kembali materi ini dalam doa puasa besok. Mari umat Tuhan, kita berlutut semua, kita mau siapkan hati masuk dalam penyembahan. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus, kemuliaan, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari umat Tuhan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu datang mengingatkan kami agar supaya kami membereskan semua dosa, kami memurnikan niat hati kami, supaya tujuan-tujuan motivasi kami benar di hadapan-Mu. Engkau juga mau supaya kami tidak bimbang, kami tidak mendua hati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami praktekkan 3 kebenaran yang kami pelajari hari ini, maka doa-doa kami akan terkabul. Harapan dan kerinduan kami akan terkabul. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kuduskan kami. Biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu Tuhan. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, kami usir, kami tolak, perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rapuli tensebedeku tenai. Ini kami yang siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita berlutut yang baik, kita hormati kehadiran Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kita menyanyi dalam roh. Lamai kasalo Ika syadrola Imai glai syadrat Odlai ngam Hisyairitlah
Urman tanaman halo kansma. Omina ko tanah laikan sida bidi andola bakung marikasi. Stamana malapakun tanabay Allah wa katanawini hinkisya. Orme kala kun sana batule lebini kumahin kasya. Tadalalaman nama kun tanabini kisla kunra. Mari umat Tuhan sembah Dia. Pakai bahasa lidah yang Tuhan sudah beri kontak dengan Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Orme kitu lebih dikisya dalo. Minalalabalabalabat ako bahikot. Umdalalabalabalabat ako. Sede bakulo. Inibinili kito naman to naman akulay. Anda katahatori. Isa na balabalabak ko tunhay. Laori kong manawato kataminik. Untray. Olaminik. Saan manawato ko na. Ulipit ako badabadalabay ko siya. Oh, di ka. Kadabadabalay. Orme kasya na bata. Uri na balabatanay. Hallelujah. Anak ko sa nabilili, kintutraman. Ang bata kapatid nila, di ba kusay? Mari umat Tuhan ambil waktu beberapa saat untuk kusuk bercerita dalam hadirat Tuhan. Roma 8 ayat 26 berkata, Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Mari umat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, ambil waktu 1-2 menit untuk bercerita kepada Tuhan. Sampaikan pergumulanmu, sampaikan harapanmu, sampaikan kerinduanmu. Samanahulai. Glory, glory, haleluya. Amidalayaku. Tuhan dengar seruan umatmu. Sendengkan telingamu Tuhan. Dengar seruan umatmu. Kami percaya Engkau tidak jauh. Engkau ada di dekat kami. Engkau ada di depan kami. Kabulkan Tuhan. Biar kami mendapatkan kepastian, kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian. Kita nyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Umat Tuhan, mari dimanapun kita berada saat ini, angkat tangan kita, arahkan ke layar HP kita atau layar televisi kita dimanapun fasilitas yang kita pakai terhubung hari ini dalam doa puasa secara live. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Gembala yang baik, kami datang mengucap syukur, berterima kasih karena dalam hadirat-Mu lewat ibadah live
Kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan, kami telah bersekutu dengan firman-Mu, kami telah menaikkan doa-doa penyembahan, bahkan doa-doa pribadi kami kepadamu Tuhan. Kami percaya semua sudah menyenangkan hati-Mu. Lihat tangan kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu terangkat dan terarah kepadamu. Tanda kami sehati. Ya, kami ingat firman-Mu bahwa 2-3 orang berkumpul di satu tempat, sepakat sehati berdoa. Di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan akan menyatakan kuasa dan jawaban-Mu. Lakon train de fokus mai. Bapa, pertama-tama kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sampai saat ini kami masih boleh ada. Itu karena anugerah Tuhan. Walaupun bangsa kami di tengah-tengah proses dalam menjalankan tugas, oh Tuhan, pekerjaan pemerintah kami, baik dalam pembangunan, pemerataan pembangunan, dalam penataan pemulihan yang lain, juga diperhadapkan kepada penyelesaian masalah COVID-19. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, bahkan kemampuan kepada pemerintah. Dalam hal ini pihak-pihak terkait yang memang mendapat tugas untuk penanganan, oh Tuhan, sehingga masalah COVID ini dapat berlalu dan bangsa kami boleh dipulihkan, bahkan bangsa-bangsa yang lain semua boleh dipulihkan. Tadi kami mendengarkan Tuhan Yesus bahwa PSBB di Makassar untuk tahap kedua telah disetujui. Itu artinya 2 minggu ke depan kami harus Tuhan mengikuti aturan ini. Tapi kami percaya ini tidak menghalangi kami Tuhan untuk tetap terhubung dalam hadirat-Mu, tetap bersatu dalam iman, pengharapan, kasih, dan tetap menyatu dalam doa-doa kami kepadamu. Bapa, kami berdoa, lindungi dan jaga umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, rumah tangga, suami istri, anak-anak, mantu, cucu-cucu diberkati, usaha pekerjaan dipulihkan dan diberkati. Dalam pandemi COVID ini Tuhan, mungkin ada banyak yang terdampak, sudah banyak yang dirumahkan, ada yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada yang mendapatkan, oh Tuhan Yesus, salary atau gaji tidak lagi sesuai dengan harapan, dan secara manusia mungkin itu bagi mereka tidak mencukupi. Tapi kami percaya oleh iman kami bahwa Tuhan mampu memberkati 2 ikan dan 5 roti. Tuhan pasti akan mengadakan mujizat. Untuk itu Tuhan berkatilah usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu, umat-Mu, sehingga kami terpelihara dalam masa-masa yang ada sekarang. Kami berdoa dimanapun umat-Mu berada, lindungi mereka Tuhan Yesus, keluar masuk aktivitas mereka dijaga oleh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala di hari tua, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan tetap urapi kemampuan dalam menggembalakan sidang, dalam menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Lalu semua tim yang terlibat, baik itu para hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, tua-tua sidang, sebuah pengurus dalam jemaat-Mu, tetap bersatu padu, rumah tangga, keluarga, semua dijaga dan dilindungi, sehingga Tuhan Yesus kami tetap terpelihara dalam kasih-Mu. Kami berdoa buat para medis sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, lindungi dan jaga, jangan sampai mereka terdampak. Biarlah dengan disiplin ilmu yang Tuhan berikan bagi mereka, dan hikmat yang Tuhan beri, ada perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan mereka dipakai sebagai alat untuk menolong sesama, sehingga wabah ini Tuhan bisa ditekan angkanya, dan pada akhirnya wabah ini keluar dari bangsa kami, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami puji besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang mungkin sementara mengikuti ujian. Tuhan memberkati, berikan hikmat, akal budi dalam pertumbuhan. Tuhan lindungi dan jaga dalam pergaulan. Tuhan dampingi sehingga mereka tidak jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Segala keperluan kebutuhan Tuhan adakan siapkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk rencana ibadah live besok, ibadah minggu secara live, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami percaya semua pasti akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Banyak hal yang perlu kami doakan, tapi sebelum keluar dari bibir mulut kami yang terbatas, Engkau sudah mengetahui. Tapi satu keyakinan kami, doa yang pernah kami naikkan, doa-doa yang baru kami naikkan, dan doa yang akan kami panjatkan pula, Tuhan sudah mendengar, sedang mendengar, dan akan mendengarnya pula. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa, ini syukur, ini harapan yang kami bawa kepadamu. Kami minta dan alaskan. Terima jawaban dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan pengumuman, barangkali ada kenyataan Tuhan.
Ya. Kalau tidak ada, kita dengarkan pengumuman bahwa besok kita masih ada ibadah doa puasa yang disiarkan secara live dari tempat ini. Tapi besok bukan pukul 13.30 atau setengah 2, tetapi besok itu kembali pukul 13 jam 1 siang. Ya, tadi karena situasi mohon maaf, karena saya ada pelayanan jadi tertunda setengah jam. Terima kasih buat segala kebersamaan kita, dukungan doanya, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Besar harapan kita diberkati, kita dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Tuhanku, sekali lagi besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Tuhanku, selamanya, haleluya. Selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Yesusku, haleluya. Dan pujian ini adalah ungkapan syukur, ungkapan hati, rasa hormat, pengagungan, terima kasih kami atas segala berkat lawatan Tuhan yang kami dapatkan di sepanjang ibadah doa puasa live. Semua kami, baik para pelayanmu yang terlibat langsung, tidak langsung, bahkan umatmu dimanapun berada yang mengikuti ibadah live, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak, sebentar kami akan tutup ibadah doa puasa. Kami mohon berkat-Mu, lindungi dan jaga kami, aktivitas perjalanan kegiatan, bahkan semua yang kami lakukan. Keluar masuk kami dijaga, jauhkan dari semua hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kalau ada mata ular yang mengintai, melontarkan panah berapinya dalam bentuk roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, roh-roh kerugian, sakit penyakit, virus-virus corona, bahkan semua hal-hal yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, kami perintahkan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Enyah dari kehidupan kami. Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan. Likit tepukus naik. Besok kami bertemu kembali dalam ibadah doa puasa secara live. Kami pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan, angkat wajahmu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang bawa anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus. Biar kasih dan sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan, persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus, ada tetap dan selalu bersama dengan hidup kita, memberkati hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, langkah-langkah pelayanan, mulai siang menjelang sore hari ini, sampai reka fajar, hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan tutup ibadah puasa untuk hari ini secara live, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Shalom dan selamat siang. Tuhan memberkati. Pasahin na.